Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan penjelasan ilmu tauhid, ilmu kalam menggunakan kitab Ithaful Murid Syarah Jauhar Tauhid karya Syekh Abdul Salam Ibnu Ibrahim Al-Maliki Al-Laqani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qal. Ini adalah pertemuan ke-9 dalam penjelasan kitab yang sangat menarik ini. Merefer beberapa hal yang terkait pada pembahasan malam sebelumnya, pembahasan pertemuan ke-8, yaitu pembahasan sebelumnya. Kita sebelumnya menjelaskan keterangan atau syarah penjelasan dari bait Syekh Al-Laqani, yaitu ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalad dinu anit tauhidi. Karena ini masih penjelasan terkait bait yang kedua, di mana awalnya adalah alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma'salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalad dinu anit tauhidi. Pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan terkait apa yang disebut sebagai nabi, atau siapa, atau definisi dari nabi itu apa. Maka kita mendapatkan beberapa definisi kaitannya dengan perbedaan antara nabi dengan rasul. Ada 4 atau 5 versi yang disebutkan di dalam penjelasan yang saya jelaskan pada minggu kemarin, di mana sebenarnya perbedaan definisi antara nabi dan rasul itu sebenarnya tidak terlalu penting sebenarnya. Karena semua hal yang terkait sifat wajibnya seorang nabi itu juga sifat wajibnya seorang rasul. Bedanya hanya dari sisi, menurut sebagian pendapat, dari sisi apakah nabi itu juga diperintahkan menyebarkan syariat yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu atau tidak. Sebagian menganggap bahwasanya seorang nabi itu secara umum adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat. Walaupun syariatnya itu tidak diperintahkan untuk disampaikan. Sedangkan rasul itu lebih spesifik dibandingkan nabi. Karena rasul adalah sosok yang diberikan wahyu dengan membawa syariat, kemudian dia juga diperintahkan untuk menyebarkan atau menyampaikan wahyunya. Sehingga nanti ada kaitannya dengan sifat wajib nabi dan rasul, itu kaitannya dengan makna tabligh. Dan ini adalah poin yang seingat saya belum saya sampaikan kemarin. Karena makna tabligh yang benar adalah menyampaikan. Apa yang disampaikan sebagai sifat wajibnya rasul adalah menyampaikan apa yang wajib disampaikan, bukan apa yang boleh disampaikan oleh nabi dan rasul, atau yang malah tidak boleh. Karena tidak semua apa atau ilmu atau wahyu yang diterima oleh nabi dan rasul itu memang wajib disampaikan, tidak. Karena itu sebagian ilmunya nabi itu disebarkan kepada sebagian sahabat, yaitu ilmu al-asrar, ilmu rahasia-rahasia, kemudian tidak disampaikan kepada seluruh sahabat yang lain. Itu sebuah fakta. Karena itu ketika memahami sifat tabligh itu jangan memahami bahwasanya nabi dan rasul itu ketika menyampaikan itu adalah semua ilmu yang ada pada dada rasul, dadanya para nabi lewat wahyu Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya disampaikan. Tidak. Yang wajib disampaikan pasti disampaikan, sedangkan yang tidak wajib disampaikan maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan
sebagiannya saja kepada golongan-golongan tertentu dari kalangan sahabatnya. Sebagaimana sesuai dengan hadisnya Rasul, kadlimun nas ala qadri uqulihim. Ucapkan, bahaslah permasalahan terkait agama tergantung tingkat pemahaman para pendengar. Karena itu tidak semua sahabat Rasul itu menerima ilmu rahasia, ilmu asrornya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling populer adalah yaitu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang terkenal sebagai sahib sirri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mendapatkan ilmu sir, ilmu rahasia dari Rasul yang tidak diberikan kepada sahabat yang lainnya. Jadi sebenarnya bukan hanya sahabat Hudzaifah ibn Yaman, tapi juga sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajha'ala, khulafaur rasyidin dan sebagainya. Tapi tidak semuanya wajib disampaikan. Itu yang nantinya sebagai cikal bakal ilmu tasawuf itu sendiri. Jadi itu yang kaitannya dengan itu. Kemudian kemarin juga kita membahas terkait kapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul dan kapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi. Ada beberapa pendapat di sana dan ada satu pendapat yang tidak disebutkan di dalam hasyiahnya bahwasanya menurut sebagian ulama, yaitu ulama tasawuf, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu tepatnya Nur Nubuwah atau Nur Nabaw, Nur Muhammadi itu sudah menjadi nabi. Sudah menjadi nabi sejak awal penciptaan. Karena Nur Muhammadi adalah nur pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nur pertama atau makhluk pertama sebagai katalisator seluruh penciptaan alam semesta setelahnya. Jadi yang makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammadi. Bukan bentuk fisik jasmaninya Nabi Muhammad, tapi nurnya. Tapi nur. Sehingga itu adalah sebagai nabi. Sebagai nabi. Namun makna dari Nur Muhammadi sebagai nabi di sini beda dengan makna yang disampaikan terkait apa yang disebut sebagai nabi pada penjelasan sebelumnya. Maksudnya nabi itu seorang manusia yang diperintahkan atau mendapatkan wahyu untuk mendapatkan wahyu dengan syariat, baik itu diperintahkan untuk menyebarkannya atau tidak. Berarti manusia. Sedangkan Nur Muhammad itu bukan manusia. Bukan manusia, bentuknya bukan manusia. Bentuknya bukan manusia. Jadi itu keluar dari makna nubuwah dari yang dibahas itu. Jadi maknanya lain. Dan demikian juga ada pembahasan yang saya ingat terkait kapan berakhirnya kenabian. Kapan berakhirnya kenabian dan kerasulan. Ada beberapa pendapat dan pendapat yang cukup populer adalah kalau kenabian itu tidaklah berakhir walaupun seluruh manusia sudah masuk ke neraka dan sudah masuk ke surga. Tidak akan berakhir karena kenabian itu terkait tasyrif, terkait pemberian kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan status makhluk pilihan, status manusia pilihan. Status itu tidak akan pernah dicabut. Sedangkan kerasulan kaitannya dengan syariat, maka selesai berakhir ketika sudah tidak ada syariat lagi, yaitu ketika hari kiamat. Karena syariat itu diperuntukkan untuk manusia mengamalkan di dunia, bukan mengamalkan di akhirat atau mengamalkan di alam barzakh. Karena itu terkait dengan hal-hal tertentu atau tugas tertentu. Nah, itu adalah pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Saya rangkumkan agar kalau kawan-kawan merefresh mutiara-mutiara yang dijelaskan di dalam pembahasan sebelumnya. Maka pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan penjelasan bait tersebut karena belum tuntas. Baitnya adalah ala nabiyyin ja'a bitauhidi. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi ja'a bitauhidi. Ala nabiyyin ja'a bitauhidi, kepada Nabi yang datang dengan membawa tauhid. Wa qad khalad dinu 'anit tauhidi. Dalam keadaan agama itu tidak memiliki atau kosong dari tauhid yang benar. Oke. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin.
Qala al-muallif wa syarih wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharain. Amin. Qala bit tauhidi ay ala nabiyyin jaa bit tauhidi asy-syar'i wa huwa ifradul ma'budi bil ibadati ma'tiqadi wahdatihi dzatan wa sifatin wa af'alan fala taqbalu dzatuhu al-inqisama biwajhin fala taqbalu dzatuhu al-inqisama biwajhin wala tushbihu sifatuhu as-sifati wala yadkhulu af'alahu al-ishtiraku. Kita mulai masuk ke pembahasan yang lebih inti di dalam ilmu kalam. Di dalam ilmu kalam atau disebut juga ilmu usuluddin, dasar-dasar agama, atau disebut juga ilmu tauhid. Maka di sini ada semacam bara'atul istihlal. Semacam ada bara'atul istihlal. Ketika di muqaddimahnya, yaitu ketika di awal pengantarnya, itu juga menyebutkan diksi-diksi yang mengindikasikan pembahasan intinya nanti. Ini kan masih pengantar. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi. Didatangkan diksi tauhid di sini adalah semacam bara'atul istihlal. Karena mengindikasikan apa yang dibahas setelah ini adalah tentang ilmu tauhid. Tentang ilmu tauhid. Bit tauhidi asy-syar'i. Maka Syekh Abdul Salam Ibnu Ibrahim, yaitu pemilik syarahnya ini, menjelaskan yang dimaksud tauhid di sini itu kan bisa jadi tauhid maknanya adalah secara lughawi. Ya kan ya? Bisa jadi maknanya secara fanni. Secara lughawi yaitu secara linguistik. Secara linguistik. Tauhid artinya mengesakan, menyatukan yang banyak hal dijadikan satu. Itu namanya tauhid. Tapi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang membawa wahyu dengan makna penyatuan seperti ini, yaitu penyatuan secara linguistik? Oh tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang membawa seperti ini. Namun yang dimaksud dari tauhid di sini adalah at-tauhid asy-syar'i. Tauhid syar'i. Makanya saya katakan bahwasanya kata-kata tauhid di sini bukan bermakna fan tersendiri, bukan bermakna fan. Dia hanya indikasi atau indikasi semacam bara'atul istihlal, yaitu kepiawaian mengawali dengan mendatangkan diksi untuk mengindikasikan, mengisyaratkan pembahasan ilmu yang akan dibahas. Jadi tauhid di sini bukan bermakna ilmu tauhid ya. Jadi ingat, ini Nabi yang datang dengan membawa tauhid, maksudnya bukan ilmu tauhid, beda. Maksudnya di sini adalah makna tauhid asy-syar'i. Tauhid secara syariat itu apa? Bukan tauhid bermakna fan ilmu tertentu. Karena kalau fan ilmu tertentu itu pembahasannya setelahnya. Karena kita masih muqaddimah. Jadi maksud dari diksi at-tauhid di dalam baitnya adalah at-tauhid asy-syar'i. Jadi kata-kata asy-syar'i ini ingin mengeluarkan kemungkinan makna yang bermakna tauhid adalah fan ilmu tauhid. Karena itu Syekh Abdul Salam mendatangkan kata asy-syar'i. Bit tauhid asy-syar'i. Datang dengan membawa tauhid yang syar'i, bukan tauhid al-fanni atau al-laqabi yang makna laqab, bukan itu. Lah, yang dimaksud dari tauhid syar'i bukan tauhid fanni, bukan tauhid lughawi, itu apa? Maka beliau mendefinisikannya. Yaitu apa? Wa huwa ifradul ma'budi bil ibadati ma'tiqadi wahdatihi dzatan wa sifatin wa af'alan. Fala taqbalu dzatuhu al-inqisama biwajhin wa la tushbihu sifatuhu as-sifati wa la yadkhulu af'alahu al-ishtirak. Jadi yang dimaksud dari tauhid secara syar'i, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Nabi
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang membawa tauhid adalah maknanya tauhid yang bermakna mengesahkan al-ma'bud. Huwa ifradul ma'bud. Tauhid syar'i adalah mengesahkan sosok yang disembah. Jadi Nabi datang membawa ajaran untuk mengesahkan Tuhan. Wa huwa ifradul ma'budi bil ibadah, yaitu tauhid syar'i adalah mengesahkan sosok yang disembah. Mengesahkan dengan cara apa? Mengesahkan apa? Mengesahkan penyembahannya. Jadi tidak menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna ibadah, penyembahan yang syar'i. Ingat ya, karena banyak orang menuduh orang lain itu menyembah padahal dia tidak memiliki definisi yang syar'i. Ibadah itu ketundukan maknanya. Ketundukan dengan keyakinan. Ingat, bukan hanya ketundukan. Nunduk saja itu bukan ibadah dengan makna yang syar'i. Misalnya kita salaman kepada guru kita, itu juga di dalam bahasa Arab itu ibadah. Tapi maksudnya ibadah ketundukan saja, tapi bukan ibadah yang bermakna syar'i. Karena ibadah yang bermakna syar'i adalah ketundukan kepada sosok tertentu dengan meyakini. Nah, ingat, ini penting ini. Banyak orang jadi teroris gara-gara ini. Karena tidak bisa memilah makna-makna diksi yang secara linguistik dan makna diksi secara syar'i. Ketundukan kepada sosok tertentu dengan meyakini bahwa sosok yang ditunduki tersebut itu menciptakannya, kaitannya dengan uluhiyah dan pantas untuk disembah. Maka ketika orang tunduk kepada orang lain bukan bermakna ibadah secara syar'i. Ya. Kita sholat itu ibadah secara syar'i. Kenapa kita sholat? Karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti perintah adalah ekspresi ibadah. Kita meyakini bahwasanya apa yang kita lakukan adalah perintah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah menciptakan kita seluruhnya. Jadi sekedar nunduk, bahkan sekedar sujud, ingat, sekedar sujud itu tidak bermakna menyembah. Dalam bahasa kita menyembah itu sudah maknanya ibadah secara syar'i. Sekedar sujud itu bukan menyembah. Bukan menyembah pengertiannya. Kalau sujud itu dimaknai, kalau setiap sujud itu maksudnya adalah ibadah secara syar'i, maka mustahil Nabi Adam disuruh atau mustahil malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam ketika awal penciptaan. Fasajadu lahu illa iblis. Karena ketundukan dengan meyakini penciptanya yang ditunduki adalah sosok yang menciptakannya, itu tidaklah berubah mulai dari awal penciptaan, awal Nabi sampai akhir zaman. Tidak akan berubah. Masailut tauhid, permasalahan tauhid tidak pernah berubah. Ingat, permasalahan tauhid tidak berubah, ya berubah itu syariatnya. Dasar-dasar pokok-pokok ilmu tauhid tidak berubah. Karena mustahil misalnya ketika Nabi Adam berarti Allah itu satu, kemudian Nabi datang yang lain, kemudian Allah itu bisa satu, bisa dua, atau bisa tiga. Itu bukan tauhid namanya. Itu bukan usuluddin. Karena usuluddin tidak mengalami perubahan. Karena itu ketika ada satu bentuk tertentu, kok itu dimaknai sebagai tauhid, maka kok berubah di zaman tertentu boleh, sekarang nggak boleh. Itu berarti bukti bahwasanya itu adalah syariat, bukan tauhid. Makanya sujud kepada sosok tertentu itu bukan secara langsung, bukan secara otomatis, ingat ya, bukan secara otomatis itu menyembahnya, bukan. Itu hanya tanda menyembah, tapi belum otomatis menyembah. Bahkan malaikat disuruh tunduk sujud kepada Nabi Adam. Sujud. Nah, karena itu dibahas di dalam ilmu usul fikih sekaligus ilmu fikih.
itu kan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, berarti malaikat sujud. Berarti apakah kita boleh mengamalkan kita sujud kepada makhluk atau orang soleh di zaman sekarang? Oh, tidak boleh. Karena itu pertama jawabannya, karena itu syar'u man qablana. Itu adalah syariat sebelum kita, bisa jadi. Sedangkan yang diperintahkan kepada kita adalah mengamalkan syariat yang sudah syariat, ya, ingat syariat bukan tauhid. Syariat yang sudah merupakan update paling akhir, paling mutakhir di tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ibadah. Jadi bukan syar'u man qablana, syariatnya umat sebelum kita itu tidak otomatis sebagai syariat kita. Banyak syariatnya Nabi Musa seperti saya ceritakan, ketika melakukan kesyirikan itu langsung diperintahkan untuk saling membunuh, bunuh diri, harakiri lah. Ketika ada bajunya itu najis, maka tidak bisa dicuci tapi harus digunting. Ya, itu bukan syariat kita, karena syariat kita diperingan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup disucikan saja, disucikan saja. Oke. Itu ibadah. Karena itu di dalam fikih yang sekarang ini orang sujud, ingat, sujud itu belum tentu dia ibadah. Tapi haram iya. Kalau dia otomatis ibadah, bisa sujud secara langsung, otomatis dia mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam fikih itu disebutkan di dalam kalau karyanya Ibnu Hajar Al-Haytami kalau nggak salah, Al-I'lam biqawati'il Islam. Itu dibedakan. Sujud kepada sesuatu selain Allah itu ada yang dia itu syirik, ada yang tidak syirik. Tapi fasik saja, tetap haram. Kan sujud kepada selain Allah itu kan sebenarnya itu tanda bahwasanya dia syirik. Tapi karena tanda belum tentu dia otomatis seperti itu. Misal gini, ada orang sujud kepada ibunya, sujud kepada ibunya. Apakah dia syirik? Tidak, tidak syirik. Dia berdosa iya, tapi syirik tidak. Misalnya sujud kepada bapaknya, oh sujud itu haram, haram. Syirik tidak. Butuh niat. Ketika niat berarti yang tahu hanya dia, kita perlu untuk mengverifikasi. Kamu sujud kepada bapak kamu, ini apakah niatnya menyembah dia atau tidak? Kalau dia mengatakan saya menyembah bapak saya, berarti dia syirik. Kalau tidak, tidak. Berarti butuh tafsir, butuh perincian. Maka di dalam fikih, dalam syariat kita dibedakan. Sujud itu kepada selain Allah, selain yang diperintahkan di dalam sholat, itu pasti haram iya. Tapi haramnya itu ada yang syirik, ada yang tidak. Ingat, ada yang syirik, ada yang tidak. Kapan itu sebagai tanda kesyirikan? Yaitu ketika sujud kepada sesuatu benda-benda yang syariat tidak datang membawa ajaran memuliakan benda-benda seperti ini secara umum. Kalau syariat datang membawa ajaran bahwasanya hal-hal seperti ini dimuliakan secara umum, maka sujudnya tidak otomatis syirik, butuh niat untuk tafsir. Tapi kalau tidak, maka tidak. Misal gini, pohon, ada orang sujud di depan pohon, maka secara fikih itu langsung dia syirik. Tapi bisa jadi dia sebenarnya nggak syirik, tapi dia berdosa besar. Tapi itu tanda yang zahir jelas sekali, dan kita menghukumnya dia perlakuannya syirik. Jelas ya? Perlakuannya itu syirik. Kenapa? Karena di dalam ajaran agama secara umum tidak datang membawa ajaran tentang kemuliaan pohon, misalnya. Beda halnya dengan orang atau sujud kepada ibu, bapak, guru, atau makomnya para ulama. Itu tidak secara otomatis syirik. Butuh tafsir dulu. Dia dosa, iya. Dosa, iya. Saya nggak bahas soal dosa. Haram, iya. Tapi haram kan ada yang syirik, ada yang tidak. Haram, iya. Tapi syirik belum tentu. Ketika ada orang sujud kepada kuburan, dan ini kuburannya orang soleh, dia syirik langsung nggak? Tidak otomatis. Haram, iya. Syirik tidak. Untuk menentukan dia syirik atau tidak, butuh ditanya, verifikasi. Kenapa? Karena syariat secara umum membawa ajaran untuk memuliakan kuburan orang muslim secara umum, apalagi kuburan ulama, kuburan para wali, kuburan
para nabi. Jadi adanya ajaran yang mengandung kemuliaan beberapa hal yang dimuliakan di dalam syariat, yaitu dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, itu menjadi pencegah. Ingat, pencegah keotomatisan sujud itu dianggap syirik. Ini yang nggak bisa dibedakan oleh orang Wahabi, orang Salafi nggak bisa. Itu ada dinas oleh para ulama di kitab-kitab fikih, oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Hitami disebutkan. Jadi nggak semua orang sujud kepada makhluk itu langsung otomatis itu sebagai syirik, nggak otomatis di dalam fikih. Otomatis haram, iya, selain menyembah ke Ka'bah ya. Dan hal-hal yang misalnya ada satir ketika sholat, ketika ada satir itu seperti itu yang diperintahkan. Kita nggak bahas soal itu. Kalau itu kan wajib dan sebagainya. Kalau di luar itu, ada orang tiba-tiba sama bosnya datang terus kita nyembah, kita sujud bukan nyembah. Tahu nggak? Makanya ibadah itu yang dimaksud di sini adalah mengesahkan sosok yang disembah dengan ibadah. Ibadah itu ketundukan secara zahir dengan keyakinan bahwa sosok yang kita tunduki tersebut itu menciptakan kita dan berhak untuk menerima ibadah kita. Kalau tidak, itu bukan ibadah secara syar'i. Dan hal-hal yang seperti ini, bentuknya perilaku yang fisik berupa ketundukan, ini di dalam agama, apalagi di dalam syariat, itu ada rukun dan syaratnya. Saya baru saja tadi searching scroll itu, kebetulan ada orang Wahabi, orang Salafi bahas terkait, dia mengatakan bahwasanya gini, banyak orang covernya itu ziarah kubur padahal tawaf, dan itu menurut dia itu syirik. Nah ini takfiri. Karena itu saya bilang bahwasanya orang Wahabi paling minim kesalafiannya, paling ringan kesesatannya, itu pasti takfiri. Ingat, pasti takfiri, tapi takfirnya agak samar. Tapi pasti seorang Wahabi itu pasti takfiri. Bedanya takfirnya diumumkan atau tidak diumumkan. Kenapa selalu takfir dan gampang menyatakan kafirnya orang lain, walaupun nggak diomongkan ya. Di dalam hati kan bisa aja, oh orang ini syirik, ini orang ini kafir, bisa. Kenapa? Karena mereka salah di dalam mendefinisikan terkait ibadah. Seperti yang saya contohkan tadi, itu di video ada, dia mengatakan bahwasanya orang banyak melakukan covernya ziarah, tapi padahal itu tawaf di makam. Kita pertanyakan, kenapa kamu menyebut itu sebagai tawaf? Oh, karena melihat orang-orang ziarah itu berputar-putar di kuburan. Kadang berapa kali? Kadang 7 kali. Oh, berarti menurut kamu yang berputar itu adalah tawaf? Iya. Nah, ini kesalahan. Tawaf itu adalah lafadz atau diksi secara syar'i. Iya. Ada definisinya, ada. Orang sekedar berputar-putar itu adalah tawaf tapi bermakna lughawi. Makna linguistik, bukan makna syar'i. Karena makna syar'inya itu ada definisinya, yaitu berputar di Ka'bah. Di luar itu bukan tawaf syar'i. Harus setuju, harus suci dengan hadis besar, harus. Ya kan? Harus meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang memang diperintahkan sebagai rukun di dalam haji dan umroh. Ingat. Selain itu, maka lepas makna syar'inya dari tawaf itu lepas. Maka tawaf itu makna lugawi saja, yaitu berputar-putar. Maka tidak bisa mengkafirkan orang hanya dengan orang itu melakukan tawaf secara lugawi. Paham nggak? Walaupun dia berputarnya di makamnya Said Ahmad Badawi, itu banyak di Mesir. Said Ahmad Badawi. Orang-orang pada seperti tawaf, tapi tawaf lugawi. Tapi mereka oleh orang Wahabi dimaknai tawaf ini berarti maksudnya langsung syar'i. Nggak bisa. Itu takfiri jelas. Jadi tidak mau tahu maksud dari orang lain, tapi langsung saja menghukumi itu. Nah, kalau tawaf itu dimaknai secara
syar'i, maka dia jelas kafir, bukan hanya syirik, dia jelas pasti kafir. Kenapa? Memindahkan syariat yang jelas maklum minatin hanya terjadi pada Mekah, terjadi pada Ka'bah, kemudian dipindahkan kepada tempat yang lain. Maka travel yang mengadakan paket untuk manasik haji di Bekasi ada, di Pondok Gede ada, atau di Banten itu juga ada untuk anak-anak kecil. Itu juga berputar 7 kali. Itu juga tawaf syar'i kalau menurut kacamata cara berpikirnya orang Wahabi jika kita ilzamkan pada mereka. Paham nggak? Mereka nggak konsisten kayak akidahnya. Maka itu tidak bisa demikian. Maka saya katakan sejak dari awal, mereka itu tidak terbiasa membaca kitab klasik, kitab turus, atau kitab-kitab syariat dengan pendekatan yang detail. Ini kata ini adalah tauhid syar'i atau lugawi atau fani. Oh beda. Hukumnya beda. Tawaf ini maksudnya lugawi atau tidak? Ya kan? Itu beda lagi hukumnya. Itu beda lagi. Jelas ya? Kita kembali lagi. Jadi Nabi datang membawa tauhid syar'i, bukan tauhid bermakna ilmu tauhid. Juga bukan bermakna secara linguistik, yaitu menyatukan. Tapi tauhid syar'i maknanya adalah mengesahkan, menyendirikan zat Allah Subhanahu wa taala yang disembah dengan cara ibadah. Ibadah dengan makna syar'i ya, bukan sekedar ketundukan. Nah, ma'atiqadi wahdatihi dzatan wa sifatin wa af'al. Bersamaan dengan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal zat Allah. Jadi Allah itu memiliki sifat wahdaniyah. Wahdaniyah fi dzat. Zatnya Allah tidak boleh berbilang, tidak boleh lebih dari satu. Atau zatnya Allah tidak boleh memiliki bagian-bagian. Mustahil. Jadi kalau dalam bahasa ilmu makulat, nanti kita mungkin di bab wahdaniyah lebih dijelaskan lagi. Dalam bahasa ilmu makulat berarti Allah itu tidak memiliki, keesaannya itu adalah kam munfasil, yaitu al-adad bilangan, atau kam muttasil, yaitu al-miqdar ukuran atau bagian. Jadi kita mengesahkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini keesaan Allah pada zatnya. Artinya kalau di dalam kacamata kam yang mutasil, bahwasanya Allah tidak memiliki bagian-bagian di dalam dirinya. Tidak memiliki, tidak ada divisinya, tidak ada partisinya pada zat Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti zatnya makhluk. Tidak mungkin Allah memiliki anggota tubuh, mustahil. Itu kalau kamu mutasil. Atau dimaknai keesaan Allah artinya menafikan kamun fasil, yaitu kuantitas yang terlepas, kuantitas yang munfasil, yang terlepas, yaitu al-adad bilangan, al-kamul munfasil, kuantitas munfasil, kuantitas yang terlepas itu adalah bilangan. Sedangkan kam mutasil itu al-miqdar, ukuran. Berarti kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dari sisi kam munfasilnya Allah mustahil ada dua. Tidak mungkin ada dua Tuhan. Kalau dari sisi kam mutasilnya mustahil Allah memiliki bagian di dalam zatnya, anggota tubuh, bagian apapun, ada bagian kanan, bagian kiri, bagian atas, bagian bawah, itu mustahil. Maka mengesahkan Allah dengan ketundukan, dengan meyakini Allah itu esa dari sisi kamutasir atau kamun fasilnya, zatnya, dan sifatnya. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang. Ingat, tidak berbilang. Yaitu kamun fasil sama kamutasil. Kamun fasilnya yaitu maksudnya ketika Allah memiliki sifat kudroh, maka tidak mungkin ada dua kudroh. Ketika Allah memiliki sifat ilmu, maka tidak mungkin Allah memiliki dua ilmu. Nanti ada kaitannya dengan ta'aluk ilmu itu maklumnya satu atau maklumnya banyak. Wah, itu pembahasan panjang sekali. Panjang sekali itu mungkin nanti akan dibahas di pembahasan setelahnya. Dan tidak mungkin Allah memiliki sifat-sifat yang qadim, sifat ma'ani yang lebih dari satu tiap sifatnya. Oke. Dan juga dari itu dari sisi kam mun
kamu munfasil. Dari sikap mutasil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau salah mutasil munfasilnya nanti gampang itu bisa disalah. Kalau intinya bisa diarahkan ke kamu mutasil sama kamu munfasil. Dari sisi sifatnya Allah Subhanahu wa taala mustahil ada makhluk yang memiliki sifat sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya kudrah. Makhluk mustahil memiliki sifat yang sama dengan Allah, yaitu kudrah juga. Loh, tapi kan kita mensifati makhluk dengan memiliki kuasa, memiliki kehendak. Ya, itu adalah kesamaan tasyabuh lughawi. Kesamaan secara linguistik saja. Karena jika tidak ada kesamaan linguistik, mustahil manusia bisa memahami apa yang disebutkan di dalam Quran. Itu darurat. Kalau tidak ada kesamaan linguistiknya, lughawi saja linguistik, mustahil makhluk itu bisa paham apa yang dituliskan tentang sifat Allah, tentang wujud Allah, tentang perbuatan Allah. Karena bahasanya yang digunakan adalah bahasa yang sama. Dan manusia tidak mungkin bisa memahami bahasa kecuali bahasa manusia. Bahasa di luar manusia itu tidak mungkin dipahami oleh manusia kecuali dengan sedikit menganalogikan dengan apa yang diterimanya dari bahasa manusia. Ini filosofisnya seperti itu. Dan juga manusia, keterbatasan manusia memahami bahasa adalah keterbatasan terkait hal-hal di dunia ini tidak semuanya memiliki nama. Tidak semua hal di dunia ini memiliki nama. Tidak. Tidak. Banyak hal yang tidak memiliki nama. Kita hanya mengira-ngirakan. Contohnya misalnya pedes. Pedesnya tiap sambal di seluruh dunia itu kan beda-beda. Dari sisi ini lebih gurih dibandingkan yang lain, ini lebih pedas dibandingkan yang lain, lebih pedas dibandingkan yang lain. Tapi namanya kan tetap pedas. Tapi itu beda-beda kan? Beda-beda. Tidak ada namanya. Jadi tidak semua hal itu diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya dirasa tanpa bisa memberikannya nama. Itu salah satu bukti bahwasanya manusia itu keterbatasan linguistik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggunakan bahasa metafor. Banyak menggunakan bahasa metafor. Banyak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian jika dimanapun kalian berada. Apakah bersama ini maknanya seperti makna yang kita pahami secara makhluk? Ya nggak bisa. Tapi kalau tanpa kata-kata itu, mustahil manusia bisa memahami makna ketuhanan. Ini semuanya darurat. Disebutkan di dalam kitab Al-Maqsidul Asna karya Imam Al-Ghazali bahwa Allah memiliki sifat kudroh. Kita menyebut Allah memiliki kudroh, kita membahasakan sebagai kudroh, itu adalah bahasa yang darurat. Kata Imam Ghazali gitu. Karena tidak mungkin kita menciptakan bahasa yang lain terkait bagaimana menyebut sesuatu pengaruh Allah Subhanahu wa taala terkait penciptaan alam semesta. Kita bahasakan sebagai kudro. Padahal kudro kan bahasa kita, bahasa manusia. Bahasa kudro itu bahasa darurat menurut Imam Ghazali dan menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagai darurat. Darurat saja. Makanya ketika kita mensifati Allah Subhanahu wa taala qadir, sedangkan makhluk juga qadir. Nabi itu alim, Allah juga alim. Itu adalah minat tasyabuh al-lughawi saja. Kesamaan secara linguistik, bukan kesamaan makna. Karena ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluk. Kudrohnya Allah berbeda dengan kudrohnya makhluk. Kalau berbeda harusnya istilahnya beda dong. Namanya berbeda, levelnya itu benar-benar berbeda. Bukan hanya di level gradasi ya, gradasi lebih kuat. Enggak ada perbedaan sama sekali. Enggak ada kesamaan sama sekali. Harusnya kalau tidak ada kesamaan sama sekali, itu harusnya istilahnya beda. Namun karena darurat disamakan istilahnya, karena tanpa istilah itu manusia tidak bisa memahami sedikit pun tentang Tuhan, tentang sifat. Kalau tidak memahami sama sekali jahil mutlak, maka manusia tidak bisa menyembah. Mustahil. Bergerak untuk menyembah, beribadah, itu harus ada sesuatu sedikit yang diketahui. Namanya ma'rifat. Ma'rifat levelnya bertingkat-tingkat. Ada ma'rifat kelas kerojo, ada ma'rifat kelasnya para nabi. Tapi harus tahu.
Contohnya orang yang paling awam pun ketika ditanya sholat, kenapa kamu sholat? Ya karena ini diperintahkan, karena ini wajib, ya kan? Dan siapa yang wajibkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaskan. Berarti kamu tahu Allah Subhanahu? Ya tahu sedikit, yaitu zat yang memerintahkan sholat. Itu kan pengetahuan terkait tentang zat, tapi sedikit terkait tentang sifatnya, yaitu sedikit saja, ya kan? Lah, tanpa pengetahuan sama sekali, nggak tahu sama sekali, misalnya tidak mungkin bisa bergerak ibadah, mustahil. Seperti nggak terlintas sama sekali. Kalau nggak terlintas sama sekali, bukan zatnya, tapi terkait efek dari sifatnya, efek dari zatnya. Oke, maka harus kita kembali lagi. Tauhid secara syar'i itu mengesahkan Allah atau zat yang disembah dengan ketundukan bersama meyakini keesaan Allah pada zat, pada sifat, dan pada perbuatan. Maksudnya perbuatan itu adalah kam muttasil saja, bukan kam munfasil. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang pencipta seluruhnya, seluruh perbuatan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta itu adalah fi'lullah. Ingat, alam semesta itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Alam semesta banyak atau sedikit? Banyak. Ada gunung, ada langit, ada manusia, ada hewan. Itu adalah fi'lullah. Itu adalah fi'lullah. Lah, fi'lullah itu banyak-banyak. Berarti af'al-nya Allah itu banyak. Berarti kamun fasilnya tidak masalah. Di dalam terkait dengan fi'lullah itu kamun fasilnya tidak masalah. Artinya Allah memiliki fi'il yang banyak. Ya. Karena fi'il itu tidak kembali atau tidak secara otomatis bersentuhan dengan zat dan sifat. Kalau zat sifat itu satu paket. Sedangkan fi'il itu adalah sesuatu di luar zat dan sifat. Karena fi'il itu adalah efek, asar. Asar adalah efek. Ada kes, ada efek. Efeknya setelahnya. Oh enggak? Efeknya setelahnya. Karena itu af'alullah, alam semesta itu hadis, bukan qadim. Perbuatan Allah itu makhluk. Karena perbuatan Allah adalah alam semesta ini. Ya kan? Kita meyakini Allah esa di dalam zat, sifat, dan af'al. Maksudnya di sini af'al adalah sifat, bahwasanya pencipta seluruh perbuatan di alam semesta ini Allah. Berarti kamu tasil saja, bukan kamu fasil. Karena seluruh perbuatan ini adalah banyak. Banyak itu adalah kamu fasil. Karena kita menyembah Allah dan meyakini keesaan Allah dalam zat, sifat, dan perbuatan, maka zatnya fala taqbalu zatuhu al-inqisama biwajhin. Maka zatnya Allah tidak menerima pembagian sama sekali. Ingat, ini kata-kata yang sangat penting. Takbal. Takbal, tidak menerima. Maksudnya, secara potensial tidak mungkin terbagi. Bukan secara aktual. Maksudnya begini, kalau potensialnya tidak ada, maka aktualnya otomatis tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang memiliki miqdar, ukuran atau kamutasil. Karena kamutasil itu pasti bisa dibagi secara potensial. Sedangkan ketika kita mensifati zat Allah tidaklah memiliki potensi terbagi sama sekali, maka Allah tidak memiliki kamutasil. Tidak memiliki bagian kanan, bagian kiri, bagian atas, bagian bawah. Tidak memiliki anggota tubuh. Itu nanti kita akan lebih dalam di pembahasan itu di babnya nanti. Sekaligus itu juga membuktikan atau sekaligus itu ada kaitannya dengan daurah saya terkait dengan ilmu makulat, yaitu tentang al-kam. Makulat al-kam. Kategori kuantitas. Maka ketika kita mengatakan bahwasanya zat Allah tidak berpotensi dibagi sama sekali, otomatis secara aktual juga tidak. Beda halnya dengan, ingat, beda halnya dengan keyakinan orang Wahabi, Salafi, spesifiknya adalah Ibnu Taimiyah di dalam kitab-kitabnya. Saya mengkritik Ibnu Taimiyah bukan menfitnah. Bahwasanya itu tulisan beliau sendiri terkait pemahaman beliau terkait zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita
menyebut Ibnu Taimiyah itu mujassim. Karena keyakinannya itu. Jadi menurut Ibnu Taimiyah di dalam kitab-kitabnya, itu Allah mustahil terbagi secara aktual. Maksudnya aktual itu adalah secara aktual zat Allah mustahil, misalnya Allah memiliki anggota dan anggotanya terlepas dari zatnya, itu mustahil bagi Ibnu Taimiyah. Dan ini sama dengan seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada orang kok meyakini zat Allah bisa terlepas dari dirinya, bagian Allah memiliki bagian yang bisa terlepas, maka itu jelas kufur karena meyakini bahwa Tuhan itu seperti makhluk yang lemah sehingga bagiannya itu terlepas dari tubuhnya. Itu Allah ulama Asy'ariyah Ahlussunnah dengan Ibnu Taimiyah itu sepakat. Tapi Ibnu Taimiyah yakini bahwasanya zat Allah berpotensi terbagi tapi nggak bisa dibagi. Tapi apakah kata-kata ini muncul dengan bahasa yang berbeda? Karena Ibnu Taimiyah meyakini, ingat, Ibnu Taimiyah meyakini Allah memiliki miqdar, ukuran, yaitu ada bagian kanan, ada bagian kiri, ada bagian atas, ada bagian bawah. Itu adalah kam muttasil. Di dalam pembahasan tentang terkait makulat al-kam, kategori kuantitas, itu kan ada definisinya. Definisi dari makulat kam, definisi yang pertama, yang paling populer, mayak balul kismata lidatihi. Mayak balu al kismata lidatihi. Kemudian dijelaskan al-kisma, ya, kam itu adalah sesuatu yang menerima pembagian secara zatnya, secara esensial. Nah, al-kisma di sini diperinci. Ada kisma itu ada 3 macam. Itu pertama al-kisma al-wahmiyah, kemudian al-kisma al-aqliyah, pembagian secara imajinatif, kemudian al-qisma al-aqliyah, yaitu pembagian secara rasional, dan al-qisma al-fi'liyah, pembagian secara aktual. Pembagian kita yang paling mudah, pembagian secara aktual itu adalah pembagian dengan memecah atau memotong. Allah tidak mungkin memiliki sifat ini karena ini sifat makhluk, jelas, ini jelas kehinaan, dipotong atau dipecah. Ya. Dan Allah kemudian pembagian secara rasional adalah pembagian secara rasional adalah dengan cara membagi al-qisma al-aqliyah, itu adalah dengan cara rasional kita, otak kita memperkirakan, ya, memperkirakan hal oke, gini, yang al-qisma al-wahmiyah dulu, karena aqliyah itu lebih jauh dari bayangan kita. Kalau qisma al-wahmiyah itu pembagian secara imajinatif adalah pembagian secara imajinatif itu adalah memperkirakan, membayangkan bahwasanya ada benda yang memiliki bagian A, sampingnya bagian B. Ada atasnya bagian atas, ada bagian bawah. Jadi memperkirakan benda itu walaupun itu satu, terus diimajinasi, oh ini ada bagian kanan, bagian kiri. Memiliki bagian, itu saja. Memiliki bagian anggota tertentu yang bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Manusia, misalnya kopia ini menerima pembagian secara imajinatif. Karena saya ketika mengatakan ini bisa dibagi secara imajinatif adalah maksudnya adalah saya bisa membagi ini walaupun faktanya nggak terbagi satu kan, tapi di dalam imajinasi kita itu bisa membaginya ke dalam ini bagian sebelah kanan, ini bagian sebelah kiri, ini bagian sebelah atas, bagian bawah. Itu pembagian secara imajinatif, dan ini pembagian secara imajinatif itu Ibnu Taimiyah meyakininya Allah Subhanahu wa taala memiliki bagian kanan, bagian kiri, bagian atas, bagian bawah. Itulah makna tajsim. Kalau pembagian secara rasional itu pembagian yang melibatkan otak dengan cara sesuatu benda secara dibayangkan terbagi terus. Tapi otak, tapi bukan imajinatif. Meskipun otaknya juga bekerja lewat bantuan imajinasi, yaitu khoyal. Nah, Ibnu Taimiyah tidak meyakini zat Allah Subhanahu wa taala terbagi secara aktual. Tidak. Kita nggak boleh menfitnah Ibnu Taimiyah. Dan juga diyakini oleh semua orang Wahabi, semua orang Salafi Wahabi. Tapi Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya tegas menyatakan Allah memiliki bagian yang berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Berarti Allah tidaklah
tidaklah esa, dalam arti tidak esa dalam hal al-qismah al-wahmiyahnya. Karena itulah ulama Ahlussunnah menyatakan Ibnu Taimiyah itu mujassim. Karena mengimajinasikan atau memberikan kemungkinan Allah itu bisa terbagi secara imajinatif. Terbagi imajinatif maksudnya adalah ada bagian yang berbeda dari satu kanan, kiri, atas, bawah, atau bagian satu dengan bagian yang lainnya berbeda. Jelas ya? Itu nanti akan bisa kawan-kawan pahami ketika juga belajar ilmu makulat terkait dengan makulat atau kategori kuantitas. Ya. Tauhid syar'i adalah mengesahkan Allah yang disembah dengan ibadah dengan meyakini keesaan zatnya, sifatnya, perbuatannya. Sehingga zat Allah tidaklah berpotensi terbagi. Tidaklah dengan ingkisam pembagian secara imajinatif, yaitu al-ingkisam al-wahmi atau rasional, al-ingkisam al-akli atau al-ingkisam al-fi'li, yaitu pembagian secara aktual. Tidak. Zatnya Allah tidak serupa dengan makhluk apapun. Wala tushbihu sifatuhu as-sifat. Dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk manapun. Berarti kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sifatnya berbeda dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jika diksinya sama, maka itu adalah kesamaan secara linguistik saja, bukan kesamaan makna dan lawazimnya, implikasinya. Tidak. Karena itu darurat saja, karena ketika tidak ada bahasa yang lain yang bisa menggambarkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bahasa manusia. Makanya metafor. Karena itu dinas oleh para ulama Asy'ariyah, bahwasanya kita tidak bisa memahami Allah Subhanahu wa taala kecuali sifatnya. Itu pun lawazim dari sifat, bukan hakiki zatnya. Karena itu semua definisi sifat Allah itu bukan definisi had. Itu rosem yang nakis sekali. Hanya mendefinisikan dari khosiyahnya sifat. Dari hal yang spesifikasi sifat. Spesifikasi atau keistimewaan dari sifat, yaitu keistimewaan dari sifat ilmu adalah al-inkishaf. Maka didefinisikan sifat Allah adalah ma bihi inkishafus syai' inkishafan taman. Dengan sifat itu maka seluruh hal itu bisa tersingkap. Itu namanya sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qudrah itu ma yata'atta bihi ijadu al-maqdur. Ijadu al-mumkin minal atam ilal wujud. Yaitu sesuatu yang dengannya, yaitu dengan sifat, itu bisa menciptakan hal yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu kan berarti pendefinisian, bukan pendefinisian secara had, secara hakiki, tapi pendefinisian secara hal yang jauh efek-efek saja. Seperti itu. Karena itu kita tegaskan sifatnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan sifat makhluk, sama sekali. Kesamaan itu hanya pada diksi. Karena ini darurat. Wala yadkhulu af'alahu al-ishtirak. Tidaklah masuk ke dalam perbuatan-perbuatan Allah al-ishtirak, keterbagian. Maksudnya Allah berbagi peran dengan zat lain untuk menciptakan, untuk melakukan perbuatan tertentu. Itu tidak terjadi. Jadi ada Tuhan yang dua Tuhan yang berpartisipasi dalam menciptakan alam semesta. Itu mustahil. Atau berbagi peran, bukan berpartisipasi, tapi berbagi peran. Ini menciptakan surga, ini Tuhan A menciptakan surga, ini Tuhan B menciptakan neraka. Tidak mungkin. Makanya orang-orang yang kayak agama-agama yang kita sebut sebagai agama-agama bukan monotheism, tapi agama yang tidak bertauhid, itu kan menisbatkan ada banyak dewa, ada banyak Tuhan. Oh, ini Tuhan api, ini Tuhan gunung, ini Tuhan kesuburan, dewa kesuburan, ini dewa kematian. Itu sebenarnya peran-peran doang, itu bukan Tuhan. Tapi mereka meyakini sebagai Tuhan atau dewa. Itu sebenarnya
syubhatnya karena sifat. Jadi terjatuh kepada kesesatan dalam hal memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ada divisi-divisinya. Itu tidak mungkin. Nah, yang dimaksud tauhid syar'i adalah mengesahkan sosok yang disembah dengan penyembahan tertentu. Nah, harus diyakini dengan keyakinan. Kalau tidak diyakini dengan keyakinan, maka dia hanya tauhid secara zahir. Tapi hatinya di dalam syariat nanti tidak dianggap dia bertauhid. Karena dia masih meyakini Tuhan itu berbilang misalnya. Walaupun dia sholat tiap hari. Dia meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu ada juga dimiliki oleh makhluk. Penggambaran-penggambaran dalam agama-agama orang Konghucu, agama Buddha, Hindu dan sebagainya itu tidak bertauhid, tidak monoteisme. Karena membagi peran dan sebagainya. Jelas ya? Tapi keyakinan itu hanya ketahuan di hati. Kita nggak bisa menghukumi nanti kaitannya dengan penghakiman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyekutukannya di dalam hatinya. Dia memang sholat, tapi meyakini zat Allah itu punya tandingan. Sifat Allah bisa dimiliki oleh makhluk. Zatnya bisa merasuk ke dalam makhluk. Atau sifatnya juga merangsek ke dalam seperti itu. Atau meyakini bahwa Tuhan, zat Allah itu berbilang. Bisa terbagi secara potensial saja, misalnya. Bisa terbagi atau memiliki bagian kanan, kiri, atas, bawah. Itu juga tidak bertauhid sebenarnya. Dan itu sebenarnya salah. Hanya saja kita tidak bisa mengkufurkannya karena mereka terkena subhat. Subhatnya apa? Karena di dalam zahir al-ahadis wal ayat itu ada diksi-diksi yang menuju ke sana, meskipun itu harus ditakwil oleh para ulama karena bertentangan dengan kaidah yang qat'i secara rasional bahwasanya Allah tidaklah sama dengan makhluk manapun. Ketika makhluk manapun itu berlokasi, maka mustahil Allah berlokasi. Setiap makhluk itu dikungkung oleh dimensi waktu. Setiap makhluk, paling tidak menurut mayoritas ulama. Maka Allah tidak mungkin mahsurun di waktu. Dia terkungkung oleh dimensi waktu. Jelas ya? Seperti itu. Nah, ala nabiyyin ja'a bitauhidi. Semoga terus tercurahkan salawat dan salam kepada Nabi yang datang dengan membawa tauhid syar'i. Tauhid syar'i itu maknanya demikian menurut sebagian ulama. Atau sebenarnya ini menurut seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada ulama lain yang membahasakan tauhid syar'i dengan bahasa yang lain. Tapi maksudnya juga sama. Waqila at-tauhidu itsbatu dzatin ghairi musyabbahatin bidzawat wala mu'attalatin 'anis sifat. Ada pendapat yang mendefinisikan tauhid adalah mengisbat, menetapkan zat yang tidak serupa dengan zat manapun. Bukan zat secara kimia, zat secara kimia kan benda-benda kan. Wala mu'attalatin 'anis sifat, dan mengisbat, menetapkan zat yang tidak lepas dari sifat. Artinya zatnya memiliki sifat. Agar tidak sama dengan para filsuf dan Mu'tazilah. Karena para filsuf menetapkan Tuhan itu tidak memiliki sifat. Karena kalau Tuhan memiliki sifat, maka Tuhan menjadi berbilang. Katanya para filsuf demikian. Demikian juga syubhatnya ini merasuk kepada golongan Mu'tazilah. Karena itu mereka terkenal sebagai golongan Mu'attilah. Kelompok yang mengkosongkan zat dari sifat. Menganggap Tuhan itu ya Tuhan tanpa memiliki sifat. Nah, orang Wahabi, orang Salafi itu menuduh Asy'ariyah sebagai Mu'attilah. Orang yang tidak menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini tuduhan yang salah. Karena mereka menuduh ini tidak berlandaskan pada ilmu. Mereka mengatakan ketika ulama Asy'ariyah menetapkan kita tidak mempercayai Allah berlokasi di atas, itu oleh mereka dipahami kita menafikan sifat ulu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang kita nafikan adalah ulu hissi. Di atas yang maknanya adalah fisik, yang makna lokasi di atas itu mustahil bagi kita. Karena al-ulu itu maknanya bukan hanya secara fisik,
tapi ulu secara rutbi juga bisa, atau martabat atau level tertentu. Jelas. Kemudian mereka juga orang Salafi Wahabi menuduh ulama Asy'ariyah mengosongkan zat Allah dari sifat tangan. Misalnya, Allah harus memiliki tangan. Tidak. Karena begini, tangan itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat dan di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis itu tidak ada tangan, yang ada adalah yad. Yad itu berbahasa Arab. Ingat, yad itu berbahasa Arab, yaitu bahasa Arab. Maknanya apakah tangan seperti bahasa Indonesia? Tidak. Tidak selalu seperti itu. Maka kita menafikan tangan karena tangan konotasinya berbahasa Indonesia. Padahal para ulama salaf sudah tegas mengatakan tidak boleh istilah di dalam ayat sifat dialih bahasakan ke bahasa apapun selain bahasa yang warid dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dan dalam hadis. Nggak boleh yad diartikan tangan, tidak boleh. Bahkan menurut ulama salaf. Imam Bukhari itu bukan orang Arab, Ibnu Taimiyah bukan orang Arab, Imam Ahmad Ibnu Hambal bukan orang Arab. Mereka tidak pernah satu momen pun mengalih bahasakan ayat-ayat sifat ke dalam bahasa lokal mereka. Imam Bukhari itu dulu hidupnya di Uzbekistan, meninggal ngajar bahkan sanad terakhir dari Sahih Bukhari. Karena dulu sebelum meninggal itu Imam Bukhari kena fitnah sehingga orang menjauhi. Sehingga sanad pertama dari Sahih Bukhari itu hanya disampaikan oleh satu orang, yaitu Al-Firabri. Andai kata tanpa Firabri, Sahih Bukhari sanadnya mengkotek kepada kita. Padahal yang mengaji kepada Imam Bukhari itu banyak sekali. Tapi yang terjaga sanadnya, yang menyebar ke kita, teksnya kita hanya Firabri. Paham nggak? Ada. Jadi mesti Firabri saja. Dan itu murid beliau yang ada di Uzbekistan. Itu bukan orang Arab. Ingat. Itu tidak pernah ulama salaf mengalih bahasakan ke dalam bahasa lokal. Tidak pernah. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang salafi habis sekarang gimana? Yadun didefinisikan tangan. Ketika kita mengatakan saya tidak percaya Tuhan itu memiliki tangan. Oh, kamu tidak mengisbat sifat Allah di dalam Al-Quran. Mana dalam yadullah? Loh, yadullah dengan tangan Allah itu beda. Beda bahasanya aja beda, nggak boleh dialih bahasakan. Karena konotasi bahasa Indonesia atau bahasa apapun selain bahasa Al-Quran itu beda dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran mukjizat. Bahasa Al-Quran mukjizat. Bisa kita baca bahasa ini di dalam sholat dan itu sholatnya sah. Kalau kita terjemahkan, kita alih bahasakan, sholatnya tidak sah. Beda kan? Beda. Ya. Mereka menuduh bahwasanya ulama Asy'ariyah, kalau di Arab misalnya, dia nggak menggunakan tangan, tapi yadun. Menuduh bahwasanya ulama Asy'ariyah, ulama Ahlus Sunnah itu mengkosongkan Allah dari sifat yadun. Padahal maksudnya adalah kita nafikan adalah yad yang bermakna anggota tubuh. Bukan yad yang tidak kita ketahui maknanya, atau yad yang maknanya ujung-ujungnya kepada kudroh atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak pernah kita nafikan. Ada dua mazhab, tafwid atau takwil. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah, sifatnya, lafadznya dalam Al-Quran selama ini mutawatir, selama ini sahih, kita terima itu sebagai sifat Allah tanpa mengerti maknanya, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Dan para ulama salaf kebanyakan tafwid seperti ini. Atau dengan kaul yang kedua ulama Ahlus Sunnah, yaitu dengan cara mentakwil, membawa kepada maknanya secara linguistik, karena di dalam bahasa Arab itu sangat luas. Dalam syair-syair Arab seringkali digunakan untuk menafsirkan diksi-diksi dan istilah di dalam Al-Quran. Yadullah fauqa aydihim, maksudnya kekuasaan, kerajaan, keagungan Allah di atas seluruhnya. Itu bisa saja, bisa saja. Yang penting ada argumentasinya. Ada argumentasinya dan tidak jauh dari bahasa Arab. Karena Al-Quran datang dengan uslub bahasa Arab. Orang Arab menggunakan majas, maka di dalam Al-Quran juga ada majas.
Maka ketika mengetahui kaidah ini, orang Wahabi berkelit, bahkan melakukan pendapat yang itu menentang ijma mulai salaf sampai kholaf. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab An-Nubuwat kalau nggak salah. Kitab An-Nubuwat. Mengatakan bahwasanya bahasa Arab tidak, di dalam Al-Quran tidak ada majas, tidak ada bahasa metafor. Di dalam Al-Quran tidak ada metafornya, semuanya hakiki, semuanya hakiki. Padahal ini bertentangan dengan kaulnya Imam Sibawayh, kaulnya Imam Khalil, ulama salaf yang pakar linguistik. Itu menentang ijma'nya para ulama mulai awal sampai akhir. Karena mereka nggak mau dikenai kaidah-kaidah yang baku di dalam bahasa Arab. Bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada metafora, majas. Saya pernah diskusi dan itu bisa disaksikan di YouTube sampai sekarang. Diskusi saya dengan apakah di dalam Al-Quran ada majas atau tidak. Itu saya diskusi dengan orang yang namanya fiktif. Katanya dia orang Sulawesi, Maluku atau Sulawesi. Pokoknya mungkin Sulawesi. Namanya Salim Lim. Ada di YouTube. Debat terbuka. 2 jam kalau salah lebih. Itu argumentasinya di situ lengkap. Bahwasanya mereka itu melanggar ijma. Karena ijma orang-orang linguistik, ahli bahasa sejak dulu kala di dalam bahasa Arab itu ada majas. Ada majas. Maka takwil adalah menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab, menggunakan kaidah-kaidah yang baku untuk memahami ayat Al-Quran, termasuk diantara adalah ayat-ayat sifat. Tapi dengan catatan harus ada korina. Harus ada korina atau indikasinya. Jelas ya? Maka kita kembali. Maka definisi dari tauhid adalah menetapkan zat yang tidak serupa dengan zat manapun dan menetapkan zat yang tidak kosong dari sifat-sifat agar berbeda dengan Mu'tazilah, agar berbeda dengan para filsuf yang mereka menafikan sifat. Orang-orang Wahabi yang menuju orang Asy'ariyah, orang Ahlussunnah sebagai kelompok yang mengosongkan sifat itu mereka tendensius. Tendensiusnya apa? Mereka yang mereka pahami sejarah dengan makna yang hissi itu dianggap sebagai sifat, padahal kita tidak menetapkan sebagai sifat. Kita menetapkan sifat tapi yang tidak jismiyah. Karena Allah laisa kamitslihi syai', Allah itu mustahil sama dengan makhluk yang berjisim sama sekali atau makhluk apapun. Jelas ya? Itu makna dari tauhid. Oke. Kemudian pertanyaan di dalam minum dulu. Di dalam baitnya dikatakan ala nabiyyin ja'a bitauhid. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada nabi yang datang dengan membawa tauhid. Ya kan? Mengapa tauhid disebut kok tidak menggunakan diksi yang lain aja? Kenapa harus tauhid yang disebut? Nah, ini pertanyaan yang dijawab oleh pensalah yaitu Syekh Abdul Salam dengan kalimat beliau wa takhsisu al-irsali bitauhidi li'annahu asyraful ibadat. Dan mengspesifikkan, mengkhususkan kerasulan atau kenabian dengan membawa tauhid. Itu mengapa disebutkan di dalam bait ini? Mengapa dispesifikkan? Kok kan ajaran yang dibawa oleh Nabi itu kan bukan yang tauhid, tapi juga syariat, iya kan? Nabi itu datang membawa syariat yang bermakna amalia-amalia ibadah secara zahir, juga datang dengan membawa ajaran tauhid, juga datang dengan membawa ajaran tasawuf. Tapi kenapa yang disebut cuma tauhid? Nggak disebut syariat, fikih, nggak disebut juga tasawuf ya, ihsannya. Padahal di dalam hadis Jibril itu ada 3 hal: mal iman, mal Islam, mal ihsan. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Ya kan? Kenapa spesifik tauhid saja yang itu kaitannya dengan iman? Jawabannya li annahu asyraful ibadah. Karena tauhid adalah ibadah yang paling mulia. Ibadah yang tidak butuh niat sama sekali. Bahkan niat itu tidak sah kecuali dengan ibadah ini adalah tauhid.
Kita sholat butuh niat. Tanpa niat, sholat kita tidak sah. Jelas kan? Tapi beriman kepada Allah tidak butuh niat. Kita tidak perlu mengatakan, saya niat untuk iman kepada Allah. Tidak perlu, karena sudah niat kepada Allah. Sudah niat iman kepada Allah, yaitu iman tersendiri. Enggak. Jadi ibadah yang tidak membutuhkan niat diantaranya adalah at-tauhid atau al-ma'rifah billah atau al-imanu billah. Karena itu dasar dari seluruh ibadah zahir. Tanpa ibadah rasional, tanpa ibadah hati ini, yaitu dengan iman kepada Allah, maka seluruhnya itu batal. Nah, karena itu datang dengan membawa tauhid. Karena itu disebut sebagai usuluddin, dasar agama. Tanpa ada dasar, seluruh bangunan, pondasi, tanpa ada pondasi atau dasar, seluruh bangunan runtuh. Ya kan ya? Karena itu tauhid itu adalah ibadah yang paling mulia. Wa afdalut ta'at, dan ketaatan yang paling utama. Wa syartun fi sihatiha. Lah ini. Dan karena tauhid, keimanan itu adalah syarat dalam keabsahan ibadah dan taat. Ibadah dan taat tidak akan dianggap sah kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada jenis-jenis orang yang dia itu kufurnya kufur batin. Dia tiap hari sholat, zakat, bahkan sholat subuh dan sebagainya. Tapi dia meyakini Tuhan nggak ada. Karena orang sains misalnya, saya tahu orangnya tapi saya nggak nyebut nama. Orang sains misalnya, orang sains meyakini bahwasanya secara sains Tuhan tidak terbukti. Dan secara sains pula, dan dia yakin bahwa apa yang dikatakan oleh sains terbukti, maka dia yakin kalau sains mengatakan itu tidak terbukti, maka itu juga tidak ada atau tidak eksis. Dia meyakini Tuhan tidak eksis karena belum bisa dibuktikan oleh sains. Dia tiap hari masih sholat, dia rajin ibadah, rajin zakat, rajin puasa, bahkan haji, tetap tidak sah indallah ta'ala. Tapi kita, perlakuan kita anggap sebagai masih muslim. Tapi karena bisa jadi dia detik kapanpun dia beralih, atau 1 detik 1 menit sebelum dia meninggal, dia bisa merujuk dari keyakinannya seperti itu di dalam hati. Kita nggak tahu. Karena ibadah-ibadah zahir dengan membaca syahadat itu adalah syarat untuk kita memperlakukan dia sebagai muslim. Adapun dia nanti dianggap muslim di akhirat, indallahi ta'ala, maka itu terkait dengan apa yang diyakininya dalam hati. Kalau dia tetap sholat tapi meyakini Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Saya sholat itu karena mentoleransi dengan ajaran orang-orang tetangga saya saja. Supaya tidak menjadi gara-gara saya tidak dianggap sebagai seorang ateis atau agnostik misalnya. Itu adalah kufur. Tapi nggak kita ketahui kufurnya. Nanti itu adalah perhakimannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya kan? Karena itu disebut tauhid secara spesifik karena dia merupakan syarat dalam keabsahan ibadah. Wasababun fin najati minal adzabil mukhallad. Ya kan? Wasababun, dan sebab tauhid itu adalah penyebab dalam keselamatan dari azab yang kekal. Azab kekal itu diterima oleh orang-orang kafir. Sedangkan azab yang tidak kekal yaitu orang muslim tapi ahli maksiat yang dia tidak mendapatkan syafaat sehingga dia masih perlu untuk disucikan. Di neraka itu dia mendapatkan azab tapi bukan azab yang kekal. Nanti kalau dia sudah bersih, maka dipindahkan ke surga seluruhnya sebagaimana ditegaskan di dalam banyak hadis. Karena itu neraka itu ada 2. Ada neraka untuk orang kafir, ada neraka untuk orang-orang ahli maksiat dari kalangan orang mukmin. Maka yang disebut sebagai orang itu husnul khotimah, akhirnya baik, itu adalah orang yang setelah dihisab dia langsung masuk surga, tidak mampir dulu ke neraka. Kalau mampir dulu ke neraka itu tidak husnul khotimah, meskipun dia nanti akhirnya dikeluarkan, disucikan dari neraka kemudian dimasukkan surga, itu tetap tidak husnul khotimah.
Karena nggak ada enaknya disiksa, itu nggak ada enaknya. Meskipun sementara. Dan sementaranya di neraka itu juga tidak sebentar. Paham nggak? Adapun azab yang kekal itu hanya ditetapkan kepada orang-orang kafir, bukan orang mukmin yang ahli maksiat. Maka beda. Jelas ya? Jelas. Oke. Tadi bitauhid syar'i, saya kata-kata ihtirazun anit tauhid bermakna alfan al-mudawwan, ya kan? Supaya tidak dimaknai tauhid itu adalah sebuah nama ilmu yang spesifik tertentu, karena konteksnya di sini membahas tauhid secara syar'i. Nah, ini ada yang menarik. Tadi kan wala yadkhulu af'alahu al-ishtirak. Wala yadkhulu af'alahu al-ishtirak. Yang perbuatan Allah tidaklah dibantu oleh zat lain. Tidak ada partisipasi dari sosok lain di dalam perbuatan Allah. Seluruh hal itu diciptakan Allah, merupakan perbuatan Allah. Seluruh yang ada di alam semesta itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Qauluhu af'alahu. Apa yang disebut sebagai perbuatan Allah? Ini kaitannya dengan ilmu tasawuf ya, yang disebut sebagai wahdatul wujud. Af'alahu wa hiya kullu ma fil kaun. Perbuatan Allah itu adalah seluruh hal yang ada di alam semesta. Alam semesta itu bukan hanya alam fisik. Termasuk di antara alam barzakh itu termasuk kaun, semesta, alam. Surga, neraka itu seluruhnya itu adalah perbuatan Allah, ciptaan Allah. Jadi tidak ada layat hulu af'alahu al-istirak. Tidak ada pembagian tugas, dibantu atau apapun pembagian kaitannya dengan perbuatan Allah. Seluruh perbuatan yaitu alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wa hiya kullu ma fil kaun. Fala fi'la li ghairi, tidak ada perbuatan bagi selain Allah. Malaikat tidak memiliki perbuatan yang hakiki karena perbuatan malaikat diciptakan oleh Allah. Manusia juga tidak memiliki perbuatan yang hakiki, dia hanya majasi dinisbatkan kepada kita di dalam pergaulan sehari. Tapi hakikatnya perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegas di dalam Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, yaitu zat kalian, wa ma ta'malun, dan juga Allah menciptakan apa yang kalian perbuat. Jadi zat dan sifat kalian diciptakan Allah, perbuatan kalian juga diciptakan oleh Allah. Terus ada pertanyaan. Nah, kalau seluruh perbuatan kita, artinya perbuatan kita ada yang baik dan buruk. Itu semuanya diciptakan oleh Allah. Kenapa kita masuk surga? Bukannya surga itu karena perbuatan kita baik. Terus kenapa orang ada yang dimasukkan neraka? Bukannya masuk neraka karena dia perbuatannya buruk. Kalau seluruhnya itu adalah diciptakan oleh Allah, kenapa ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka? Ini pertanyaan tentang qadar. Itu sebenarnya ini dilarang oleh Nabi terlalu mendalam. Karena akan memusingkan terutama kepada orang awam. Tapi kalau kita belajar ilmu tauhid, maka kita akan ketahui. Bahwasanya yang pertama, perlu ditegaskan. Tidak ada satupun orang, makhluk manapun, dia masuk surga karena amal perbuatannya. Itu ditegaskan di dalam Sahih Al-Bukhari. Wala yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalih. Al-hadis al-kamul. Tidak ada satu orang pun masuk surga karena amal perbuatannya. Bukan karena dia sholat, bukan karena dia sedekah, bukan karena dia berbuat baik. Tidak ada. Perbuatan dia tidak mungkin menjadi penyebab dia masuk surga. Mustahil. Mustahil. Secara syar'i mustahil. Kenapa? Karena perbuatan dia diciptakan. Bahkan sebenarnya tidak ada perbuatannya, walaupun Anda anggaplah itu perbuatan kita. Sebagaimana itu keyakinan Mu'tazilah. Dan sebagaimana itu keyakinan para filsuf dengan perbedaan rasionalisasi, karena mereka menyebabnya adalah dalam kaitannya dengan kausalitas tertentu di alam semesta. Ya, taruhlah itu perbuatan kita, maka sebenarnya perbuatan kita
yang misalnya umurnya itu 63 tahun, 70 tahun, taruhlah 100 tahun. Tidak mungkin pantas untuk menjadi penyebab seseorang masuk surga dan ketika masuk surga itu selama-lamanya. Perbuatan 100 tahun kok diganjar dengan masuk surga kenikmatan selama-lamanya. Bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, bukan 1000 tahun, tapi selama-lamanya. Tidak ada yang sebanding. Kalau kita anggap masih perbuatan kita itu perbuatan kita sendiri. Kita yang menciptakan. Mustahil. Itu tidak sebanding. Maka jelas ditegaskan di dalam hadis, wala yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalih. Tidak ada seorang pun masuk surga karena amal perbuatannya. Tidak ada. Wala anta ya Rasulullah. Demikian juga kamu wahai Rasulullah. Para sahabat tanya ketika disebutkan hadis ini. Wala ana. Kata Nabi. Demikian juga saya tidak masuk surga karena perbuatan saya. Illa annallaha yataghammadi inna annahu yataghammadiyanni Allahu birrahmah. Pokoknya al-hadis al-qawl. Hanya saja Allah menyelimuti aku dengan rahmatnya sehingga menjadi sebuah katalisator masuknya manusia ke surga dan neraka. Taat Nabi masuk surga, tidak taat Nabi masuk neraka. Itu semuanya diciptakan. Berarti kaidah pertama, tidak ada seorang pun bisa masuk surga ataupun masuk neraka karena perbuatan. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, bahwasanya seluruh yang bergerak di alam semesta itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan. Nah, terus tadi yang ditanyakan, nah kalau semua ciptaan Allah, kenapa ada yang dimasukkan surga dan ada yang dimasukkan neraka? Itu bukan pertanyaan. Di dalam Al-Quran juga la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak dipertanyakan terkait apa yang dilakukan oleh Allah, yaitu penciptaannya kepada seluruh hal. Wa hum yus'alun. Tapi manusialah yang akan ditanya. Ya kan? Berarti tidak bisa tanya kenapa Allah ada yang dimasukkan ke neraka, masuk itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu seluruhnya suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kenapa orang ada yang dimasukkan surga, ada yang dimasukkan ke neraka? Itu pilihan Allah. Amal perbuatan, kaidah ketiga, amal perbuatan itu hanya tanda terkait takdir kita nanti menujunya kemana. Itu tanda, ingat, bukan penyebab. Kita melihat orang rajin sholat, oh berarti itu ada tanda dia itu nanti di akhiratnya ditakdirkan dia masuk surga, tanda. Karena ada indikasi di dalam hadis juga mengisyaratkan demikian. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ketika ditanya, Nabi SAW ditanya tentang terkait soal takdir, maka Nabi menjawab dengan bahasa ringkas tapi maknanya mendalam dan luas. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap hal, manusia, makhluk apapun itu dimudahkan untuk menjalankan takdirnya. Kalau dia takdirnya adalah ahli surga, maka dia di dunia dia mudah beribadah, mudah sedekah, mudah sholat, mudah melakukan perbuatan yang baik. Berarti perbuatan baik yang kita lihat secara zahir pada diri kita atau pada manusia yang seluruhnya itu adalah tanda bahwasanya dia nanti di ujungnya ditakdirkan masuk surga oleh Allah. Karena tanda tidaklah otomatis seperti itu. Karena ada orang yang memiliki tanda ahli surga tapi ternyata dia masuk neraka. Itu semuanya berpulang pada Allah. Dan itu yang paling ditakutkan oleh seluruh ulama atau para wali Allah. Karena nggak ada jaminan dia itu masuk surga. Tidak ada jaminan sama sekali. Jelas. Oke, kita kembali. Jadi 3 kaidah itu perlu untuk memahami soal takdir. Definisi dan sebagainya itu nanti. Karena fala fi'la li ghairihi, karena tidak ada perbuatan milik selain Allah, karena seluruh perbuatan di alam semesta ini adalah perbuatan Allah. Falaisa fil wujudi illallahu wa af'aluhu, karena itu tidak ada di dalam eksistensi
Artinya tidak wujud sama sekali sejatinya kecuali Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang eksis itu Allah dan perbuatannya. Terus beliau mengatakan ini, Syekh Hasyad, wa hadza babu wahdatil wujud alladzi ghaba fiha man ghab. Ini adalah pintu wahdatul wujud. Yang mana orang yang lengah di dalam pembahasan ini atau lenyap di dalam pembahasan ini, ada beberapa orang yang lenyap dalam pembahasan ini. Banyak orang yang nggak paham. Juga banyak orang sesat juga kaitannya dengan pembahasan ini. Terus berarti intinya wahdatul wujud itu bukan keyakinan yang sesat sebenarnya. Kalau dengan pemaknaan yang benar. Artinya saya mengatakan ini saya berbeda dengan salah seorang ulama yang terkenal yaitu Syekh Said Fudah dan murid-muridnya beliau cukup banyak di Indonesia, misalnya Syekh Habib Ali Bakir. Itu beliau memiliki definisi tersendiri terkait wahdatul wujud dan itu diilzamkan kepada semua orang bahwasanya semua yang salah definisinya berbeda dengan ini, maka itu bukan wahdatul wujud tapi itu wahdatul syuhud. Kalau sudah dibahas itu banyak. Padahal para ulama-ulama di dalam kitab Turas, di dalam Murtadho Az-Zabidi di dalam Syarah Ihya Ulumuddin itu menjelaskan jelas. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menegaskan dalam banyak tempat itu menegaskan tentang wahdatul wujud. Bukan wahdatul syuhudnya. Wahdatul wujud jelas, tapi wahdatul wujud juga dijelaskan di sana. Dan wahdatul wujud itu adalah keyakinan para sufi. Tapi bukan wahdatul wujud yang dipahami oleh orang-orang yang menentang wahdatul wujud. Seperti yang dipahami oleh Syekh Sa'id Fudal yang lain. Tidak ada wujud selain Allah dan perbuatannya. Kullu syai' kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Allah ada, yang lainnya enggak ada. Itu adalah pemaknaan dari sebuah hadis yang sahih. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Allah ada, yang lainnya enggak ada. Coba di diksinya, di takliknya beliau ini, Syekh Anas Sarfawi luar biasa ini. Nomor 4. Coba beliau. Qala dzalika hujjatul Islam Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada pembahasan wahdatul wujud. Walaupun oleh Syekh Said dan beberapa muridnya dan seluruh muridnya yang terpengaruh dengan pendapatnya Syekh Said dan Syekh Said terpengaruh dengan pendapatnya Syekh Mustafa Sobri, itu menolak seluruh definisi wahdatul wujud yang diutarakan oleh para ulama yang mendukung wahdatul wujud, kemudian dialihkan ke makna wahdatul syuhud. Padahal wahdatul syuhud dan wahdatul wujud itu berbeda dan dua-duanya bukan sesat. Tapi dengan catatan pemaknaannya benar, bukan seperti pemaknaan yang diberikan makna oleh Syekh Said dan para madrasahnya. Di dalam saya pernah scroll videonya Habib Ali Bakir. Kemudian beliau membahas ketika itu membahas kitab Syarah Jauhar Tauhid, yaitu karyanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Beliau mengatakan, Syekh Ibrahim Al-Bajuri jelas mengatakan ini adalah wahdatul wujud. Kemudian beliau mengatakan ini bukan wahdatul wujud, ini wahdatul syuhud. Jadi mengkritik para ulama terkait apa? Terkait mereka memberikan judul terkait akidah ini sebagai wahdatul wujud. Oh, jadi nggak terima kalau ini disebut sebagai wahdatul wujud. Aneh gitu. Tidak mau menerima tahrirul murad dari orang yang meyakini seperti itu. Nah, di sini jelas seluruh ulama Syam kebanyakan mendukung wahdatul wujud. Mayoritas, kecuali Syekh Said. Bukan pendapat mayoritas ulama Syam. Imam Al-Ghazali mengatakan tentang wahdatul wujud di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin adalah tasawuf sunni. Tasawuf sunni. Wa fi mawatin ukhra wa kutubin ukhra, dan juga banyak tempat, juga banyak sekali. Di dalam juz 7 halaman 95 ada wahdatul wujud. Di dalam lokasi-lokasi yang lain juga ada tentang wahdatul wujud. Dan itu ditegaskan oleh Syekh Al-Murtadho Az-Zabidi dalam syarahnya, yaitu Ithaf As-Sada Al-Muttaqin. Itu menyebutkan di dalam tempat-tempat Ihya Ulumuddin ada akidah wahdatul wujud, dan itu adalah keyakinan yang benar menurut ulama Imam Al-Ghazali, menurut ulama Ahlussunnah. Bukan keyakinan atau definisi yang dibawa oleh Syekh Said dan ulama-ulama sebelum Syekh Said yang mendefinisikan secara berbeda. Diarahkan kepada hulul dan ittihad. Itu beda, hulul ittihad dengan wahdatul wujud itu berbeda.
Dan juga di dalam kitab yang lain. Wa qala fi Mishkatil Anwar ibaratan ajra. Bahkan di kitab Mishkatul Anwar karya Imam Al-Ghazali itu ada takbir yang berani. Menurut saya Anas Syarfawi terkait tentang wahdatul wujud ini yang diyakini oleh Imam Al-Ghazali. Artinya wahdatul wujud itu keyakinan Ibnu Arabi, keyakinan Al-Ghazali, keyakinan Ibnu Athaillah As-Sakandari, keyakinan Ibnu Ali Al-Wafa, keyakinan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzuli, keyakinan ulama-ulama tarekat seluruhnya itu meyakini wahdatul wujud. Mayoritas mungkin 90% waktu itu. Dengan takbir istilah-istilah yang berbeda tapi maksudnya itu sama dengan beberapa level yang berbeda itu saja. Mereka menyebutnya wahdatul wujud. Terutama yang generasi mutakhirin. Nah, diksi dari Imam Al-Ghazali di dalam Mishkatul Anwar yang cukup luar biasa. Wahya fara'au bil musyahadatil ayaniyah alaisa fil wujudi illallahu ta'ala. Bukan af'alu, tapi illallah saja. Maka para ulama arifin ketika setelah melakukan pengembaraan ma'rifat dengan proses-proses tertentu, menaiki tangga-tangga ma'rifat, madarijus salikin, madarijul ma'arif, ketika menaiki tangga-tangga ma'rifat, maka fara'au bil musyahada al-iyaniyah. Maka mereka para arifin ini melihat dengan penglihatan mata. Dengan pandangan mata. Matanya itu sudah merasuk atau melekat ruhannya saking kuat sehingga bisa melingkupi dari cahaya matanya itu sendiri. Bahasanya mereka dengan melihat pandangan mata, alaisa fil wujudi illallah, tidak ada di dalam eksistensi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya enggak ada, yang lainnya enggak ada. Dirinya enggak ada, enggak ada. Dirinya enggak ada, enggak ada. Surga neraka enggak ada. Tapi ketika di dalam level itu, tapi ketika di dalam level yang lain, di dalam dakwah dan sebagainya, mereka menganggap ada. Karena itu wujud yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wujudnya makhluk seluruhnya itu bukan wujud hakiki, dia hanya wujudnya dipinjamkan. Karena wujud hakiki adalah wujud yang, nah itu dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wujud yang hakiki adalah wujud yang tidak tergantung dengan wujud apapun, wujud manapun. Kalau wujud itu tergantung dengan entitas yang lain, maka dia bukan wujud yang hakiki, tapi pasti metafor, majazi. Dan syarat wujud seperti ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wujud kita setiap detiknya itu bisa hilang, bisa hilang. Dia bukan hakiki. Tapi wujudnya Allah itu wajib wujud, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Karena itu tidaklah ada dalam level wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud adalah wujud bil fardi al mutlak, bil fardi al kamil, dengan pemaknaan yang sempurna, yaitu wujud yang dzati, wujud yang tidak tergantung dengan yang lain. Sedangkan makhluk apapun wujudnya adalah wujud aradi, membutuhkan zat Allah, kudrat Allah, irada Allah, ilmu Allah untuk dia bisa wujud. Sedangkan Allah tidak membutuhkan apapun untuk wujud. Karena itu seluruh alam semesta tidak wujud. Karena yang dibahas adalah wujud hakiki, bukan wujud yang metafor. Karena itu wujud hakiki hanya Allah, sedangkan selain Allah itu wujudnya metafor. Karena itu ketika para ulama arifin mengatakan tidak ada wujud selain Allah Subhanahu wa taala, itu berarti yang dibicarakan adalah wujud hakiki, bukan wujud yang metafor. Surga neraka wujud metafor, dia bukan wujud atas dirinya sendiri, atas di luar, atas dirinya sendiri. Dia membutuhkan faktor eksternal yaitu kuasa Allah menciptakannya. Maka dia bukan wujud yang hakiki. Diibaratkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya yaitu Al-Hikam, dan kitab Hikam itu dibaca oleh seluruh ulama sufi di seluruh dunia zaman sekarang. Termasuk kitab yang paling laris setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran itu Hikam. Termasuk paling laris Al-Hikam dan juga Jurumiyah. Jurumiyah paling laris seluruh dunia. Paling banyak. Semua tarekat, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Rifaiyah, Dasukiyah, Ahmadiyah. Ahmadiyah bukan yang sesat, tapi Ahmadiyah tarekat tertentu. Syadzuliyah, Syatoriyah, itu seluruhnya membaca kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sakandari, makamnya ada di Mesir, di Kairo.
itu mengatakan begini, jika ditamsilkan, diibaratkan ini tamsil saja supaya itu memudahkan pemahaman. Karena orang yang paham sudah bisa merasakan tidak membutuhkan tamsil, tidak membutuhkan takrib pendekatan. Tapi ini adalah orang yang belum merasakan seperti itu. Diibaratkan alam semesta itu adalah wujud apa? Wujud seperti wujud bayangan. Wujud bayang. Itu permisalan saja. Ketika ada sungai yang mengalir, kemudian ada kapal lewat, kemudian di tengah-tengah sungai ini yang mau dilewati oleh kapal, ini ada bayangan pohon, ya kan? Ada bayangan pohon, bayangan batu, bayangan. Tapi kan ketika bayangan pohon ada, ini kan kapalnya tidak terhalang oleh pohon, tidak terhalang oleh batu, tidak terhalang oleh gunung, karena gunung, pohon ini hanya bayangan. Maka tetap saja tidak mempengaruhi, tetap lewat seperti tidak ada apa-apa. Alam semesta itu seperti wujud dil, bayangan. Dia tidak hakiki karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sufi ketika menggambarkan relasi antara Allah dengan makhluk bukan hakiki ya. Penggambarannya takrib saja karena ini adalah level dzauqi. Level dzauq bukan level rasional, tapi level dzauq memberikan percontohan contoh yang untuk mendekatkan itu dengan 3 benda. Namanya contoh itu berarti tidak menggambarkan keseluruhan, tapi hanya beberapa hal yang diambil untuk mengatakan bahwasanya relasi tentang Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta itu relasi hakiki dengan majazi. Pertama bayangan, teori dzil. Mereka menyebutnya sebagai teori dzil. Kemudian ada teori mirat. Mirat itu adalah kaca. Kemudian ada teori sama. Sama itu adalah lilin. Kaca itu maksudnya kita berkaca. Kan ada bayangan. Nah, bayangan ini kan nggak seperti kita, tapi ya itu. Tapi ya itu. Tapi bayangan ini bukan kita. Tapi sama persis. Tapi bukan hakiki bayangan. Iya bukan hakiki. Yang hakiki kita. Adalah teori sama. Teori lilin. Sama. Jadi 3 teori yang digunakan oleh para ulama sufi untuk menggambarkan terkait itu. Lilin itu kaitannya dengan gini. Lilin. Lilin itu kan ada apinya di atasnya. Kemudian kalau kita mau menyalakan lilin yang lain, yang belum ada apinya kan, kita tinggal sentuhkan dia. Gini kan. Akhirnya apinya. Ketika disentuhkan sehingga apinya menjadi berbilang ini, apakah api yang pertama pada lilin pertama ini berkurang? Tidak. Nyebar iya. Tapi ketika nyebar ini kan dipindah, seolah-olah dipindah. Kalau dipindahkan, kok dia tetap nggak ada perkurangan, ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu hanya takbir saja. Bukan berarti Allah itu seperti lilin, Allah itu seperti kaca, Allah itu seperti memiliki bayangan. Enggak, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya takriban. Hanya bahwa saya saking dekatnya Allah dengan makhluk. Kan di dalam Al-Quran, aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada kalian dibandingkan urat nadi kalian, urat nadi leher kalian. Itu kan itu saking dekatnya, itu penggambaran, bukan berarti Allah itu ada di urat nadi kita. Berarti urat nadi kita di sini, berarti Allah lebih dekat ke sini. Itu kan bayangan-bayangan orang-orang yang pikirannya itu adalah pikiran-pikiran mujassimah. Bukan itu adalah metafora bahwasanya saking dekatnya. Sebagaimana sufi juga menggambarkan relasi antara Tuhan dengan alam semesta itu seperti teori Dhil atau teori mirat, teori kaca atau teori lilin. 3 ini yang teori yang digunakan oleh para ulama sufi untuk mendekatkan kedekatan. Saking dekatnya tidak mengalami perubahan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak bisa dipahami secara rasional karena ini adalah taurun waro al-ukul. Taurun waro al-ukul. Di dalam diksinya Imam Al-Ghazali, wilayah di balik akal. Akal kita tidak akan bisa menjangkau. Karena itu teori tentang makom wahdatul wujud itu taurun waro al-ukul. Taurun waro al-ukul. Wilayah di luar akal. Wilayah di balik akal. Itu dirasakan, tidak dirasionalisasikan. Rasionalisasikan takbir-takbir yang diungkapkan oleh para ulama sufi agar orang nggak mengingkari, itu saja. Tapi tidak akan bisa pernah dipahami kecuali dia merasakan. Karena itu ilmu tasawuf itu ilmu dzauq, ilmu rasa. Sebagaimana kita tidak mungkin mendefinisikan apa itu manis
kecuali dengan contoh manis adalah apa yang dirasakan ketika kita merasakan gula. Tapi misalnya ada orang tidak memiliki kepekaan di dalam lidah, dia ditakdirkan tidak bisa merasakan, indera perasanya itu hilang, maka mustahil kita memberikan gambaran ke dia karena itu adalah sebuah rasa. Saya pengen tahu rasa manis gimana, coba definisikan kepada saya rasa manis. Tidak mungkin bisa definisikan. Coba rasakan, kalau kamu merasakan ya itu manis. Nah, orang yang tidak ditakdirkan memiliki lidah atau ditakdirkan memiliki lidah yang nggak sempurna sehingga tidak bisa merasakan rasa manis, maka selamanya dia tidak akan bisa paham tentang manis. Karena wilayah manis, wilayah rasa, teori makom wahdatul wujud itu wilayah rasa, bukan rasio, bukan rasional. Rasional ibarat takbir definisi yang diungkapkan oleh para ulama sufi itu untuk mendekatkan saja agar orang kalau di makom levelnya baru oh iya ini maksud yang dikatakan oleh ulama sufi agar tidak diingkari saja. Jelas ya? Itu yang dikatakan oleh para ulama terkait hal itu. Ya kan? Ya, tadi itu kan tentang terkait disebutkan tauhid itu adalah karena dia asraful ibadat. Dan tauhid ma'annahu la yahtaju liniyah, karena tauhid tidak membutuhkan niat, ya kan, seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Tadi kan dikatakan bahwasanya tauhid itu syarat keabsahan ibadat. Bahkan itu adalah ibadah yang paling mulia dan syarat keabsahan ibadat. Nah, ini menurut sebagai ada pertanyaan yang menggelitik. Nah, berarti itu unik. Ingkulta asyartu la yakunu a'dzam minal masrut. Tauhid itu kan syarat. Harusnya kalau syarat itu tidaklah lebih agung dibandingkan yang disyaratkan. Misalnya niat sholat dengan sholatnya. Lebih utama mana? Sholatnya. Karena sholat itu masyruut yang disyaratkan. Sedangkan niat itu adalah syaratnya. Syarat itu tidak lebih utama karena syarat hanya wasilah untuk menuju ke ibadah inti. Lah, kok tadi tauhid sebagai syarat ibadah, tapi kok disebut sebagai asraful ibadat, ibadah yang paling utama? Harusnya kalau kaidahnya syarat itu tidak lebih unggul dibandingkan masyruut, dibandingkan yang disyaratkan. Fayu'akhir alama qabla, sehingga merusak atau yu'akhir itu mencemari kaidah yang sebelumnya bahwasanya tauhid itu asraful ibadat. Jika ada pertanyaan demikian, kamu mengatakan tauhid itu ibadah yang paling utama. Kamu juga mengatakan bahwasanya tauhid itu adalah syarat keabsahan ibadah. Nah, ini agak paradok, agak kontradiksi. Karena kalau sebagai syarat, berarti harusnya syarat tidak lebih utama dibandingkan masyruut. Kok kamu katakan tauhid itu paling utama, ibadah yang paling utama? Nah, ini ada pertanyaan unik. Maka dijawab, qultu ma dzakarta haitsu lam yakun syartu yuqsadu li mujarradi dzatihi. Yang kamu katakan bahwasanya asyartu la yakunu a'dzam minal masyruut, syarat tidak lebih utama dibandingkan yang disyaratkan, tidak ibadah yang sebagai inti itu haitsu lam yakun asyartu yuqsadu li mujarradi dzatihi, ketika syaratnya itu tidak ditujukan untuk zatnya itu sendiri, untuk syarat itu sendiri. Tapi kalau syaratnya itu ditugaskan, ditujukan untuk mencapai syarat itu sendiri, bukan sebagai pengantar menuju masuk, maka dia lebih utama. Seperti tauhid. Tauhid itu disyariatkan memang sebagai dasar keabsahan seluruh ibadah, tapi dia adalah ibadah yang independen yang tidak difungsikan sebagai pengantar ibadah yang lain saja, tapi dia juga merupakan ibadah tersendiri. Jadi tauhid itu fungsinya ganda, sebagai syarat di dalam keabsahan ibadah-ibadahnya, tapi juga sebagai sesuatu yang maksudun lidzatihi, yang ditujukan untuk dirinya itu sendiri. Sehingga memungkinkan di dalam syariat kita ada orang beriman kepada Allah lengkap tidak sempat beribadah sama sekali.
Misalnya ada orang yang dia pada 1 menit detik atau 1 detik terakhir sebelum meninggal, dia beriman sebelumnya orang kafir. Maka 1 detik ini menghapus seluruh amal perbuatan dosanya selama dia kufur. Karena al-Islam ya jubbu maqoblah. Islam itu bisa menghapuskan seluruh dosa sebelumnya ketika dia sebelum Islam. Maka dia beriman di detik terakhir, dia langsung meninggal, tidak memiliki ibadah, tidak ada catatan amal perbuatan sholat, zakat, puasa, sama sekali nggak ada. Tapi dia ada satu ibadah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada detik terakhir. Ya kan? Berarti dia langsung menjadi ibadah yang paling utama, langsung masuk surga tanpa amal perbuatan dohir, tanpa amal perbuatan dohir. Itu bukti bahwa tauhid itu ditujukan sendiri sebenarnya. Jadi tauhid itu memiliki 2 mata ganda sebagai syarat keabsahan ibadah. Dari sisi ini, tauhid ini sebagai perantara keabsahan, sebagai perantara. Kalau perantara bukan sesuatu yang penting, tapi tauhid ini mata yang lain, sisi yang lain adalah dia ditujukan karena itu sendiri. Sehingga kalau misalnya ada ibadah yang nggak terlaksana sama sekali, tapi karena ada tauhidnya, maka dia menjadi lebih utama. Karena itu kaidah asyartu la yakunu a'dzam minal masyruut yang kamu katakan ini benar. Hanya saja aplikasinya adalah pada syarat-syarat yang menjadi wasilah dari masyruut, menjadi prasarana dari masyruut. Yang namanya prasarannya tidak lebih utama daripada tujuan. Namun ada kalanya tauhid ini sebagai syarat juga memiliki sisi yang lain. Dia ditujukan untuk dirinya sendiri, maka dia adalah maksudun lidzati, seolah-olah adalah ibadah, seolah-olah adalah sesuatu yang untuk diri sendiri, bukan menjadi wasilah saja. Jelas ya? Nah, itu yang menarik tadi terkait penjelasan itu. Oke, saya pikir sudah pukul 10 ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Ustadz Purwo, Ustadz Ridwan Al-Qadri, Khumaini, Ustadz Iyin, Sukamakmur. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan atau dituliskan juga boleh. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan pada malam hari ini, tidak masalah, nanti bisa ditanyakan di YouTube ya, atau di grup bisa ditanyakan secara langsung, nanti akan bisa dijawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Gus. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.